Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas struktur aljabar. Dalam pembahasan ini kita mulai dengan operasi. Operasi yang dimaksud dalam bahasan kali ini adalah operasi biner. Suatu relasi bintang disebut operasi biner pada himpunan S jika relasi tersebut merupakan suatu pemetaan dari produk himpunan S dan S ke himpunan S itu sendiri, seperti dapat Anda lihat pada layar berikut. Operasi terdefinisi dengan baik pada himpunan S jika memenuhi dua sifat berikut. Pertama, setiap kita mengambil 4 anggota himpunan S, katakanlah A, B, C, dan D, dengan A sama dengan B dan C sama dengan D, itu harus memenuhi bintang A dan C sama dengan bintang B dan D. Dan berikutnya, himpunan S tentunya harus tertutup terhadap operasi bintang. Artinya, setiap kita mengambil anggota A dan B di S harus memenuhi bintang A dan B merupakan anggota S itu sendiri. Contohnya adalah pada penjumlahan dan perkalian operasi pada himpunan bilangan asli. Berikutnya, pengurangan dan pembagian bukan operasi pada bilangan asli. Kita perhatikan, seperti dijelaskan tadi bahwa syarat terdefinisi dengan baik itu ada 2 poin. Memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Nah, penjumlahan dan perkalian di sini adalah operasi karena memenuhi 2 syarat tadi, yaitu kita cek untuk syarat pertama terlebih dahulu ya. Di sini kita cek yang penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan kita ambil A, B, C, D anggota bilangan asli dengan A sama dengan C dan B sama dengan D. Maka A plus B, tentu saja di sini karena A sama dengan C, kita ganti A-nya menjadi C, dan B sama, karena B sama dengan D, di sini B juga kita bisa ganti dengan D. Nah, dari sini ini langsung terlihat ya, karena ini memang sederhana sekali ya, langsung terlihat bahwa sifat satu terpenuhi. Berikutnya, untuk yang contoh yang bukan ya, untuk contoh yang bukan kita ambil oh ya, tadi untuk penjumlahan itu tadi baru sifat yang pertama. Sifat yang keduanya itu berarti Anda harus menunjukkan sifat tertutup. Berarti di sini kita ambil A dan B sembarang anggota bilangan asli. Tentu saja kedua bilangan tersebut ketika kita jumlahkan pasti bilangan asli. Nah, ini artinya sifat kedua terpenuhi. Nah, dengan demikian penjumlahan
merupakan operasi pada bilangan asli. Baiklah, sekarang untuk operasi perkalian Anda bisa coba sendiri dengan cara yang sama ya. Kita lanjut. Berikutnya yaitu yang bukan operasi. Di sini dicontohkan bahwa pengurangan dan pembagian bukan operasi pada himpunan bilangan asli. Kenapa? Tentu saja untuk menyangkal definisi tadi berarti kita cukup menunjukkan salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, entah itu syarat yang pertama ataupun syarat yang kedua. Contoh di sini untuk yang pengurangan ya. Nah, pengurangan di sini bukan operasi pada himpunan bilangan asli karena pengurangan tidak memenuhi sifat yang kedua. Nah, kita ambil contoh. Pilih 1 dan 3 bilangan asli. 1 dan 3 bilangan asli. Dari sini kita peroleh 1 dikurangi 3 ini sama dengan negatif 2. Nah, tentu saja negatif 2 ini adalah bukan bilangan asli. Ini bilangan apa? Negatif 2 itu adalah bilangan negatif ya, bukan asli. Nah, ini artinya sifat 2 tidak terpenuhi. Atau bilangan asli tidak tertutup terhadap pengurangan. Nah, satu syarat saja tidak terpenuhi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pengurangan itu bukan operasi, artinya tidak terdefinisi dengan baik pada bilangan asli. Selanjutnya, untuk pembagian Anda bisa coba sendiri. Nah, kalau di pengurangan Bapak mencontohkan sifat yang kedua yang tidak terpenuhi. Nah, bisa saja di pembagian itu sifat 1 ataupun sifat 2. Nah, nanti Anda buktikan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3. Jika pada himpunan bilangan bulat didefinisikan bintang A dan B adalah pangkat 2 dari A dan B dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat, maka bintang bukan operasi. Kenapa? Anda bisa perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini, di sini dari kiri ke kanan adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, untuk ke bawah juga sama, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi baris pertama kolom pertama di sini artinya berarti negatif 2 dioperasikan dengan negatif 2. Ya, negatif 2 dioperasikan dengan negatif 2 berarti pangkat 2 dari negatif 2 dan negatif 2. Berarti pangkat 2 dari 4. Pangkat 2 dari 4 adalah 16. Nah, seperti itu. Nah, permasalahannya di sini, kenapa dia bukan operasi? Tentu saja kita harus menunjukkan bahwa minimal salah satu dari kedua sifat tadi tidak terpenuhi. Yang paling gampang kita tunjukkan sifat tidak tertutupnya, yaitu sifat yang kedua. Kita dengan menunjukkan kita harus mencari dua anggota bilangan bulat yang
bintangnya bukan bilangan bulat. Nah, kembali ke tabel tadi. Nah, di sini dari tabel ini kita peroleh ketika kita mengambil negatif 1 dan negatif 1, ketika kita mengambil 1 dan negatif 1, kita peroleh bintangnya atau hasil bintangnya yaitu 0,5. Artinya 1 di bintang negatif 1 adalah pangkat 2 dari negatif 1 dikali 1, artinya setengah. Kita peroleh 0,5. Ya. Setengah itu adalah bukan bilangan bulat. Ya, adalah bilangan rasional. Nah, tentu saja negatif 1 dan 1 adalah bilangan bulat, tetapi bintangnya bukan bilangan bulat. Nah, ini adalah contoh yang berdampak pada tidak terpenuhinya sifat 2. Coba Anda perhatikan, pilih 1 dan negatif 1 bilangan bulat. Ini berakibat pada pangkat 2 1 dan negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah. Nah, ini artinya bahwa ini bukan bilangan bulat. Tentu saja sifat 2 tidak terpenuhi, atau bilangan bulat ini tidak tertutup pada operasi bintang. Nah, itu ya alasannya kenapa bintang dengan definisi yang tadi itu bukan operasi. Nah, sekarang kita masuk pada tabel Kelly. Apa itu tabel Kelly? Tabel Kelly adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan operasi pada himpunan hingga. Pada tabel Kelly, nilai A bintang B diletakkan pada baris ke A, kolom ke B. Contohnya, misalkan bintang adalah operasi pada himpunan yang anggotanya A, B, dan C seperti disajikan pada tabel berikut. Nah, Anda perhatikan tabel Kelly ini. Baris pertama dan kolom pertama menunjukkan anggota himpunan yang akan dioperasikan. Sisanya adalah hasil operasinya. Perhatikan tabel di atas. Nilai A bintang B sama dengan C. Nilai B bintang C sama dengan B. Nilai B bintang A sama dengan B, dan nilai C bintang B sama dengan A. Itu tadi adalah operasi ya. Kita review kembali. Jadi apa itu operasi? Operasi itu tidak lain adalah pemetaan dari himpunan pasangan terurut S ke himpunan S itu sendiri. Dan operasi terdefinisi dengan baik jika memenuhi 2 sifat tadi ya. Sifat yang pertama itu kita katakan hasil operasinya unik.
Dan sifat yang kedua kita katakan sebagai ketertutupan. Artinya selain hasilnya unik, hasilnya masih berada di himpunan itu sendiri ya. Anda seperti tadi bahwa unik itu artinya ketika dua anggota himpunan dioperasikan, hasilnya hanya ada satu buah, tidak ada hasil yang lain. Itu sifat yang pertama. Sementara sifat yang kedua, hasilnya harus berada di himpunan itu sendiri. Nah, itu terkait tentang operasi. Sekarang kita masuk ke struktur aljabar. Apa itu struktur aljabar? Suatu himpunan tak hampa S disebut struktur aljabar jika himpunan tersebut dilengkapi operasi. Operasi yang maksud di sini adalah operasi yang tadi barusan kita bahas. Nah, struktur aljabar cukup ditulis struktur saja. Kita membacanya struktur saja. Ketika kita menyebut struktur, itu artinya adalah struktur aljabar. Istilah lain untuk struktur aljabar adalah sistem matematika atau lebih dikenal dengan sistem saja. Nah, untuk tanda struktur aljabar dinyatakan sebagai pasangan terurut. Pasangan yang pertama, himpunan yang pertama menyatakan himpunan dan himpunan yang dilengkapi operasinya. Nah, sementara urutan kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah operasi yang menyertainya. Di sini himpunannya adalah S dan operasinya adalah bintang 1 sampai bintang N. Nah, itu ketika strukturnya dengan operasinya hingga. Himpunan tak hampa S dengan N buah operasi disebut struktur, ditulis sebagai pasangan himpunan S dengan operasi 1, 2 sampai N. Jika semua operasi tersebut terdefinisi dengan baik pada himpunan S. Sini contohnya adalah struktur bilangan real, struktur bilangan rasional, struktur bilangan bulat, struktur bilangan cacat, struktur bilangan bulat modulo N. Untuk menunjukkan suatu himpunan adalah struktur, tentunya kita cukup menunjukkan bahwa operasinya terdefinisi dengan baik pada himpunan tersebut. Di sini artinya yang kita lakukan sama seperti tadi kita menunjukkan menunjukkan operasi tadi ya. Jadi ketika operasinya terdefinisi dengan baik ya berarti operasinya terdefinisi dengan baik, himpunannya kita sebut sebagai struktur himpunan ya. Struktur aljabar maksudnya. Nah, di sini contohnya adalah sistem bilangan jam. Nah, di sini pada tabel Kelly ini kita bisa melihat dua sifat tadi, dua syarat tadi. Syarat pertama hasilnya unik dan syarat yang kedua yaitu tertutup. Di sini terlihat bahwa setiap sel ini hanya memuat satu anggota bilangan jam 12, artinya unik. Dan kita lihat bahwa semua bilangan-bilangan jam ini tidak keluar dari himpunannya atau tertutup. Nah, di sini jelas bahwa operasinya terdefinisi dengan baik, dan Z12 dengan operasi ini kita sebut struktur bilangan jam. Nah, untuk operasi kali juga sama, pada bilangan jam 12-an ini dua syarat operasi terpenuhi ya. Struktur berikutnya yaitu struktur suku banyak. Struktur suku banyak atas struktur S
adalah ketika kita definisikan operasi seperti yang terlihat, operasi jumlah dan kalinya seperti itu. Nah, dengan operasi seperti ini, suku banyak ini membentuk struktur. Anda bisa menunjukkannya sendiri dengan dua syarat tadi ya, syarat pertama dan kedua di sini. Untuk matriks dan pemetaan ini juga membentuk struktur ketika dilengkapi dengan operasi jumlah dan kali. Ini operasi jumlah dan kalinya tentu saja sudah Anda kenal ketika Anda belajar kalkulus ya, karena jumlah dan kalinya persis seperti yang Anda pelajari di kalkulus itu, atau yang sudah mengambil aljabar linier ada juga di sana, sama seperti itu operasinya. Dan untuk struktur pemetaan ini, himpunan pemetaannya adalah dari S ke S ya, himpunan dari S ke dirinya sendiri, dan operasinya adalah operasi komposisi. Operasi komposisi di sini juga Anda sudah mengenalnya ya, yang Anda biasanya waktu di SMA itu GOF atau FOG ya, seperti itu. Nah, Anda bisa memverifikasi apakah ini struktur atau tidak dengan mengecek apakah operasinya terdefinisi dengan baik atau tidak, dengan Anda mengecek apakah dua syarat tadi terpenuhi atau tidak. Ya, itu syarat yang pertama tadi adalah unik dan yang kedua adalah tertutup ya. Kita lanjut pada bagian substruktur. Apa itu substruktur? Misalkan S suatu struktur dan T termuat di S, substruktur T disebut substruktur dari S jika membentuk struktur terhadap operasi yang sama di S. Istilah lain untuk substruktur adalah subsistem. Contohnya adalah himpunan bilangan cacah terhadap operasi jumlah merupakan substruktur dari himpunan bilangan bulat dengan operasi jumlah. Ya, jadi kita tahu bahwa semua bilangan cacah itu adalah bilangan bulat dengan memutus bagian negatifnya. Nah, ketika kedua himpunan ini kita berikan operasi jumlah, itu akan sama-sama membentuk struktur terhadap operasi jumlah. Nah, karena semua anggota bilangan cacah termasuk pada anggota bilangan bulat, himpunan bilangan cacah ini dengan jumlah ini adalah substruktur dari struktur bilangan bulat. Begitu juga ketika kita terapkan operasi kali, karena bilangan asli ini sama-sama memenuhi sifat seperti himpunan bilangan bulat, yang berbeda hanya pada anggotanya saja. Artinya ada anggota bilangan bulat yang tidak berada di himpunan bilangan cacah, yaitu bagian negatifnya. Selain dari itu adalah sama. Nah, untuk yang nomor 3 ini adalah ketika kita definisikan himpunan H, yakni himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Ya, tentu saja anggotanya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan ini ketika kita lengkapi dengan operasi kali seperti pada bilangan bulat, operasi kali pada bilangan bulat, himpunan ini apakah membentuk substruktur dari himpunan bilangan cacah? Nah, untuk menjawab ini, coba kita cek bahwa jelas semua anggota himpunan H ini menjadi anggota himpunan bilangan cacah ya. Artinya setiap kita ambil, nih untuk nomor 3, setiap kita ambil anggota
bilangan H, ini tentu saja bilangan tersebut menjadi anggota bilangan cacah. Ini artinya bahwa H itu adalah subhimpunan dari himpunan bilangan cacah. Kita tahu bahwa H itu anggotanya tadi apa? Kita cek anggota H itu anggotanya adalah, kita buat ya, H itu anggotanya 0, 1, 2, 3 dan 4. 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, Anda perhatikan tabel ini. Untuk menunjukkan bahwa H bukan substruktur, berarti kita harus menunjukkan bahwa H bukan struktur. Untuk menunjukkan H bukan struktur, berarti H harus tidak memenuhi sifat struktur, paling tidak salah satunya ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa untuk membentuk struktur, operasinya harus terdefinisi dengan baik. Artinya harus memenuhi dua syarat. Nah, kita cukup menunjukkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Tabel ini kita buat untuk menunjukkan bahwa H tidak tertutup ya. H tidak tertutup terhadap operasi kali. Kita bisa ambil H-nya yaitu berapa nih? 4 dengan 2. 4 dikali 2 itu adalah 4 kali 2 adalah 8. Nah, 4 kali 2 adalah 8. Kita tahu bahwa 8 adalah bukan anggota. Jadi kita pilih 2 dan 4 anggota dari H. Dan di sini kita peroleh bahwa 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 bukan anggota dari H. Ini artinya H tidak tertutup terhadap operasi kali. Meskipun semua anggota H itu merupakan anggota bilangan cacah, namun H sendiri bukan struktur. Nah, karena H bukan struktur, kita katakan bahwa H bukan substruktur dari bilangan struktur bilangan cacah itu ya. Jadi untuk yang nomor 3, H bukan substruktur atau subsistem ya. Nah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat struktur. Sekarang kita masuk ke sifat struktur asosiatif. Apa itu struktur asosiatif? Misalkan S suatu struktur dengan operasi bintang. Operasi bintang pada struktur S disebut asosiatif jika setiap kita mengambil 3 buah unsur sembarang di S, katakanlah A, B, C, dan D, A, B, dan C, pendahuluan operasi dalam S ini entah A dengan B terlebih dahulu baru dengan C, ataupun B dan C terlebih dahulu baru dengan A, tidak berdampak terhadap hasil operasi. Artinya keduanya sama, mau yang A dan B dulu ataupun B dan C dahulu, hasilnya akan sama. Jadi struktur yang sifatnya demikian kita sebut sebagai struktur asosiatif ya. Struktur yang operasinya asosiatif disebut struktur asosiatif. Jelas? Berikutnya adalah struktur komutatif. Apa yang dimaksud dengan struktur komutatif? Misalkan S suatu struktur dengan operasi bintang. Operasi bintang pada struktur S disebut komutatif jika setiap kita mengambil dua unsur sembarang di S, katakanlah A dan B, pertukaran operasi A dan B itu
tidak berdampak terhadap hasil operasi. Artinya kita letakkan A di kiri ataupun di kanan seperti nampak pada slide, itu menghasilkan sesuatu yang sama besar ya. Artinya hasil operasinya tetap sama, entah A di kiri ataupun di kanan. Nah, struktur yang operasinya demikian atau operasinya komutatif kita sebut sebagai struktur komutatif ya. Berikutnya, identitas. Misalkan bintang suatu operasi pada struktur S dan E suatu unsur di S. Unsur E disebut identitas jika untuk setiap A anggota S memenuhi hasil operasi bintang E dan A sama dengan hasil operasi bintang A dan E dan sama dengan A itu sendiri. Jika hanya memenuhi bagian kiri saja, kita sebut sebagai identitas kiri, dan jika memenuhi yang kanan saja, kita sebut sebagai identitas kanan. Berikut ini adalah contoh identitas. Struktur Z yang anggotanya bertindak sebagai identitas untuk operasi jumlah yaitu unsur 0. Sementara pada struktur bilangan real tak 0 yang bertindak sebagai unsur identitas yaitu adalah 1 ketika operasinya kali. Berikutnya inverse atau balikan. Misalkan bintang suatu operasi pada struktur S dan A dan B anggota S. Unsur B disebut inverse A jika memenuhi sifat berikut, yakni hasil operasi A dan B akan sama dengan hasil operasi B dan A dan sama dengan unsur E itu sendiri. Istilah lainnya ini adalah balikan. Contoh inverse, kita pandang struktur bilangan bulat dan bilangan rasional. Inverse 2 pada himpunan bilangan bulat untuk operasi jumlah adalah negatif 2. Sementara inverse 2 pada himpunan bilangan rasional tak 0 untuk operasi kali tidak lain adalah setengah. Kenapa? Kenapa 2 itu inverse-nya negatif 2? Karena ketika kita jumlahkan 2 dan negatif 2 itu hasilnya adalah 0. Kita tahu bahwa 0 itu adalah identitas jumlah pada himpunan bilangan bulat. Sementara untuk operasi kali di himpunan bilangan rasional tak 0, 2 inverse-nya adalah setengah. Kenapa? Karena 2 dikali setengah adalah 1, dan kita tahu bahwa 1 adalah identitas kali dari himpunan bilangan rasional tak 0. Itu tadi kita sudah membahas struktur, substruktur beserta sifat-sifatnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan berikan komentar pada kolom komentar, dan nanti kita bisa bertanya jawab lewat kolom itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.